Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 karakteristik kurikulum prototipe. Karakteristik utama kurikulum prototipe atau prototype. Yang pertama adalah pengembangan karakter. Jadi di kurikulum ini, pengembangan karakter itu adalah salah satu yang paling diutamakan. Pengembangan karakter pada kurikulum prototipe. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena ada 3 alasan. Yang pertama, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, struktur belajar yang lebih fleksibel. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh adalah suara demokrasi. Karakteristik yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan proyek itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Tetapi karena jam pelajaran itu sangat singkat atau terlalu padat materi yang ada sehingga guru-guru biasanya membuat proses ini juga menjadi singkat. Sehingga pembelajarannya seperti diskusinya, berbasis problem atau proyeknya itu kurang bermakna bagi peserta didik. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Jadi guru terus mempercepat materinya karena terlalu padat. Kurikulum prototype berfokus pada materi esensial mata pelajaran untuk di tiap memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Jadi, proses-proses belajar seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek itu bisa diterapkan di kurikulum ini sehingga dengan waktu yang cukup sehingga bisa lebih bermakna bagi peserta didik. Karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Saat ini yang terjadi adalah kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per tahun. Perbedaannya pada kurikulum prototype, yaitu kurikulum prototype menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kemudian, kurikulum prototype menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi kuncinya pada kurikulum baru ini adalah sekolah, terutama kepala sekolah, bagaimana cara menyusun kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan guru, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, dan terutama sesuai dengan
kebutuhan peserta didiknya di sekolah tersebut. Ini adalah contoh kerangka dasar kurikulum prototipe, dimulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila. Di bawahnya ada standar kompetensi lulusan terdiri dari 3, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian di bawahnya lagi ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Hampir sama dengan K13. Kemudian ujung tombaknya adalah kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi sekolah memiliki tugas yang sangat besar untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Satuan pendidikan dan pendidikan memiliki keleluasaan untuk yang pertama, memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Atau yang kedua, menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah tersebut. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.